Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan seorang guru dari kota Jogja, yang mana beliau Masya Allah banyak memberikan kepada kita semua faidah-faidah ilmu, yang mana kita tahu beliau adalah salah satu insya Allah dari beberapa guru kita yang patut kita ambil ilmunya. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sebuah ilmu agar kita dapat menyambut bulan Ramadan yang tentunya dengan ilmu itu sendiri. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berkepanjangan, kita sapa Ustadz Ami Nurbais dulu. Halo Ustadz Ami, bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustadz di Kabarnya baik. Jakarta Garden City. Ustadz, Masya Allah, antusias jamaah di Jakarta Garden City ini sangat-sangat antusias dengan kedatangan antum. Semoga antum dalam keadaan sehat Ustadz. Alhamdulillah, amin. Ustadz, kita ini mungkin sudah ngelihat channel antum, sudah beberapa ada yang tahu, namun kita pengen tahu Ustadz, maksudnya channel ANB itu apa Ustadz? Kepanjangannya apa Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan kepada jamaah, biar jamaah itu mengetahui. ANB itu singkatan dari Ayo Ngaji Bareng. Masya Allah. Jamaah, kata beliau adalah ayo ngaji bareng. ANB channel berarti Ayo Ngaji Bareng di channel ini. Oh, anak kira Ami Nurbais Ustadz. Dikoreksi itu. Oh, koreksi ya. Berarti anak salah selama ini. Alhamdulillah, berarti kita sekarang mengetahui bahwasannya kepanjangan dari ANB itu bukan Ustadz Amin Nurbais, tapi ayo ngaji bareng. Nah, Alhamdulillah kita malam hari ini insya Allah akan ngaji sama-sama bareng tentang menyambut Ramadan dengan ilmu. Benar Ustadz? Insya Allah. Masya Allah. Tidak berlama-lama lagi, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tanya ke Ustadz, ilmu yang dimaksud itu apa Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah suara saya bisa ditangkap dengan baik ya. Bisa cukup jelas insyaallah Pak? Cukup jelas Pak. Kurang kenceng, berarti ganti nih. Oh gitu. Tapi kayaknya sekian sudah cukup ya? Sudah cukup? Nah, ditambah volumenya oleh panitia. Nah, baik, yang penting pokoknya suaranya sampai ke kita sehingga bisa dipahami dengan baik. Berawal dari kata ilmu, sebenarnya ilmu itu apa sih? Ya sebagaimana yang kita ketahui, ilmu itu nggak perlu didefinisikan ya, sudah cukup jelas. Cuman intinya apa yang harus diketahui oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya, itulah ilmu. Dan ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, dan bahkan ada yang madharat. Makanya bagian dari doa Nabi SAW, beliau mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ada yang sifatnya hanya menghabiskan waktu manusia. Dia belajar dan dia tidak mendapatkan manfaat apapun. Ada ilmu yang tidak bermanfaat yang sifatnya sampai mengantarkan orang pada maksiat. Untuk jenis yang kedua ini hukumnya haram untuk dipelajari. Misalnya ilmu sihir. Kalau orang melakukan kegiatan KBM sihir, kegiatan belajar mengajar sihir, itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman membela Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam yang dituduh beliau bisa mengendalikan jin dan binatang dengan ilmu sihir atas tuduhan orang-orang Yahudi. Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru.
Sulaiman tidak kafir, tapi setanlah yang kafir. Kenapa setan kafir? Di lanjutan ayat disebutkan yu'allimunan nasa sihra. Karena setan yang mengajarkan sihir kepada umat manusia. Sehingga kegiatan belajar mengajar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, salah satunya adalah ilmu sihir. Maka ilmu yang semacam ini statusnya haram untuk dipelajari. Kemudian ada model ilmu yang dia kalau dipelajari hanya menghabiskan waktu, tidak memberikan manfaat yang besar. Seperti pengakuan yang disampaikan oleh para ahli filsafat. Bahkan sebagian ulama mengharamkan. Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu memberikan hukuman bagi orang yang belajar ilmu filsafat. Apa hukuman yang diberikan oleh Imam Syafi'i bagi orang yang belajar ilmu filsafat? Dia diarak sambil dipukulin. Kemudian dikatakan ini adalah hukuman bagi fulan yang dia telah belajar ilmu kalam. Nah, ilmu semacam ini kita singkirkan dan tidak perlu kita pelajari. Kemudian di sana ada ilmu yang bermanfaat. Seperti apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bisa mengantarkan seorang hamba untuk semakin bertakwa kepada Allah. Ilmu yang bisa mengantarkan kepada hamba agar dia semakin sempurna agamanya. Dan ilmu semacam ini kalau diamalkan akan menjadi pembela bagi pemiliknya besok di yaumil qiyamah. Tapi kalau tidak diamalkan, dia tahu tapi tidak beramal, akan nuntut bagi pemiliknya di hari kiamat. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang membelamu besok di hari kiamat, bisa menjadi alasan yang membelamu di hari kiamat, au alaika atau sebaliknya. Al-Quran itu akan menjadi sesuatu yang menuntut kamu besok di hari kiamat. Karena salah satu di antara pertanyaan Allah Ta'ala kalau di yaumil qiyamah adalah mengenai ilmu kita. Sejauh mana ilmu itu diamalkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW pernah bersabda, la tazulu qadam abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba enggak bakalan geser besok di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah wa an ilmihi madza amila bihi. Dia akan ditanya oleh Allah tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan ilmu itu. Makanya bagian dari konsekuensi kita belajar adalah kita berusaha untuk apa? Mengamalkan. Masalah saya tidak sanggup mengamalkan, itu belakangan. Sampai pada titik Anda nggak sanggup, Anda punya uzur. Tapi kalau selagi masih mampu, wajib untuk diamalkan. Karena ilmu menuntut untuk diamalkan. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh para ulama, bagaimana ilmu itu bisa bertahan dalam batin manusia. Para ulama mengatakan, yahtiful ilmu bil amal in kana fihi wa illa irtahal. Ilmu itu punya kekuatan untuk membisikkan dalam diri seorang hamba untuk diamalkan. In kana fihi, kalau memang diamalkan maka ilmu itu akan bertahan. Wa illa, dan jika tidak diamalkan, irtahal, maka ilmu itu akan pergi meninggalkan orang itu. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang definisi ilmu. Nah. Masya Allah, sangat menarik sekali Ustadz. Udah dari materi yang pertama aja sudah benar-benar syarat akan ilmu. Jadi mungkin ilmunya di mana? Ilmunya, ilmu yang semua antum sampaikan, Masya Allah. Daging semua ini yang harus kita catat baik-baik dan kita amalkan tentunya. Mungkin untuk mempersingkat waktu sebelum kita ke chapter selanjutnya, jamaah untuk bergeser, merapatkan barisan biar nanti mungkin ada saudara kita atau saudari kita yang datang terlambat bisa masuk di masjid tercinta kita ini. Ustadz, setelah kita tahu tentang ilmu itu apa dan antum sudah jelaskan dengan luar biasa penjelasannya, kemudian apa pentingnya mendasari setiap amal itu dengan ilmu, Ustadz? Inilah karakter seorang mukmin. Mukmin itu diajarkan agar setiap aktivitas yang dia lakukan punya landasan. Ini berbeda dengan umat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai kelompok dolin, orang yang tersesat. Karena saat dia melakukan aktivitas,
baik ibadah maupun yang lainnya, bahkan sampai akidah, mereka nggak punya landasan ilmu, hanya katanya-katanya. Karena itu kita diajarkan oleh Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ilmuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Seseorang itu harus punya ilmu terlebih dahulu sebelum dia berbicara dan sebelum dia beramal. Lalu beliau mengutip firman Allah Ta'ala, qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah annahu la ilaha illallah. Sehingga bagian yang paling asasi dalam agama ini, bagian yang paling asasi dalam agama ini apa Pak? Mewujudkan la ilaha illallah. Ketika Allah perintahkan manusia untuk mewujudkan la ilaha illallah, Allah awali dengan perintah fa'lam, ilmuilah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jika dalam masalah tauhid kita sudah diajarkan bahwa kalian ketika bertauhid harus punya landasan ilmu, maka demikian pula dalam aktivitas yang lainnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyinya gimana? Iqra. Bunyinya apa? Iqra, bacalah. Kenapa yang diperintahkan pertama bacalah? Karena umat ini umat yang melek baca. Ummatul qiraah, umat yang sadar dengan aturan, umat yang sadar dengan landasan, bukan katanya-katanya. Katanya itu kan tidak hasil membaca, Pak ya. Tapi ada yang bilang kayak gini, katanya seperti ini. Katanya itu bukan hasil membaca. Hasil membaca adalah ketika dia punya landasan kemudian dia pelajari. Karena itu umat Islam adalah ummatul qiraah, umat yang sadar baca, yang sadar akan ilmu. Dari sinilah kita diajarkan bahwa dalam setiap aktivitas yang kita lakukan harus dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan ilmu, baik berkaitan dengan ucapan maupun perbuatan. Maka tidak salah Pak, kalau setiap kita beraktivitas ada yang bertanya dalilnya apa? Pertanyaan kayak gitu salah atau tidak Pak? Salah atau tidak? Ya. Tapi ada orang yang alergi. Dikit-dikit dalil, masa mau melangkah pakai dalil. Edukasi semacam ini di masa silam ditekankan. Sehingga orang dulu, para sahabat maupun generasi setelahnya, mereka begitu menekankan prinsip setiap kali mau beraktivitas agama pakai dalil. Kita bicara aktivitas agama ya. Kalau aktivitas duniawi memang dikembalikan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Beliau bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Maka dalam urusan dunia Rasulullah SAW kembalikan kepada umatnya. Tapi kalau bicara masalah agama, Allah telah sempurnakan agama ini. Maka sudah selayaknya aktivitas manusia dalam beragama dilandasi oleh dalil. Sehingga kalau aktivitas agama orang ditanya dalilnya mana, jangan emosi. Itu hal yang lazim. Sebagai konsekuensi Anda beragama itu berdalil. Bukan katanya-katanya, bukan asal-asalan. Karena itu sampai Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, lawis tata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar fa'lam. Lawis tata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar fa'mal. Kalau kalian bisa garuk kepala kecuali pakai dalil, kalian bisa tidak garuk kepala kecuali pakai dalil, maka lakukanlah. Masya Allah, hanya sebatas garuk kepala. Garuk kepala itu yang benar kanan dulu atau kiri dulu Pak? Ada ilmunya nggak kayak gitu? Sebentar saya tak cek dulu, ada kayaknya ini. Kalau ada, Anda beramal pakai landasan dalil, itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan beramal tanpa landasan dalil. Nah kurang lebih seperti itulah contoh yang digambarkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Lawis tata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al. Kalau kamu bisa tidak garuk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukanlah. Maka kalau kita dalam aktivitas sehari-hari,
bisa menceritakan, saya melakukan seperti ini, saya melakukan seperti ini. Kenapa? Karena ada dalilnya kayak gini, ada dalilnya kayak gini. Insya Allah aktivitas kita akan terarah. Apalagi kegiatan-kegiatan yang sangat syarat dengan nuansa keagamaan, sudah selayaknya orang itu melandasinya dengan dalil. Sehingga seorang muslim diajarkan kalau mau beramal ada landasannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 kelompok manusia di surat Al-Fatihah. 2 kelompok mereka tercela dan 1 kelompok yang dipuji oleh Allah. Kelompok yang pertama di mana kita berdoa kepada Allah agar diberi hidayah mengikuti kelompok ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nikmat berupa hidayah. Itulah para nabi, para sahabat, siddiqun dan syuhada. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang kau murkai. Orang yang dimurkai di sini siapa? Yahudi. Karena mereka ngerti tapi tidak mau mengamalkan. Waladdallin, dan jangan pula jalannya orang yang tersesat. Dan maknanya adalah Nasrani. Karena mereka punya karakter, semangat dalam menjalankan ibadah, tapi nggak punya ilmu. Sehingga saat ditanya, kenapa melakukan seperti ini? Katanya kayak gitu, beragama kok pakai katanya. Apalagi bagian yang paling prinsip, jangan sampai ya kita ketika beragama, terutama bagian yang paling prinsip, cuman bermodal katanya. Kalau perlu kita tahu, oh saya melakukan seperti ini landasannya ini, walaupun tidak hafal dalilnya. Wallahu alam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Atas penjelasannya kita sudah tahu ilmu itu apa, terus apa pentingnya mendasari setiap amal dengan ilmu. Pertanyaannya Ustaz selanjutnya, ilmu Ramadan itu apa Ustaz? Ilmu Ramadan? Iya, ilmu tentang Ramadan, biar kita itu bisa memaksimalkan diri ketika bulan Ramadan yang akan datang ini Ustaz. Baik. Ilmu terkait amal bisa kita bagi menjadi 2. Ada ilmu wajib dan ada ilmu sunnah. Kapan terhitung wajib? Terhitung wajib apabila ketika kita nggak tahu kita akan melakukan pelanggaran, sehingga kita berdosa. Atau amal kita jadi salah. Sebagai contoh, ilmu wajib berkaitan dengan puasa. Orang puasa harus tahu bahwa batas puasa itu dari subuh sampai maghrib. Begitu ya, dari subuh sampai maghrib. Kalau ada orang yang nggak ngerti bahwa batas puasa itu dari subuh sampai maghrib, berarti dia masih meninggalkan ilmu wajib. Apa ada Pak orang yang nggak ngerti kayak gitu? Saya kasih contoh. Rombongan umroh berangkat dari Jakarta menuju Jeddah atau menuju Madinah. Naik pesawat sore, ya? Berangkat pesawatnya jam 3. Kemudian ketika di atas pesawat masuk jam 6 WIB, jam 6 WIB. Nah, mereka pikir di Jakarta jam 6 WIB sudah maghrib, buka puasa di atas pesawat. Jam 6 WIB. Panas ngentang-ngentang, matahari itu masih kelihatan. Buka jendela, ya nyentrong sinar matahari. Tapi karena dia berpikir, ini kan sudah jam 6 WIB, di Jakarta sudah maghrib, maka kita buka puasa. Karena kami berasal dari Indonesia. Kayak gini salah atau benar Pak? Kenapa salah? Belum waktunya berbuka. Loh, tapi kan kami musafir, boleh nggak puasa? Itu beda lagi. Berarti puasamu hari ini tidak dihitung karena dibatalkan. Tapi kalau dia merasa dia sudah berpuasa dengan anggapan bahwasanya ini sekarang sudah jam 6 WIB, sudah maghrib, walaupun mungkin pesawat ketika itu berada di 3 jam itu sampai mana? Anggaplah misalnya sudah sampai Sri Lanka atau sampai negeri mana. Panasnya masih kentang-kentang. Dia berada di posisi siang hari. Tapi dia buka puasa. Ya batal puasanya. Dan tidak dihitung. Tapi dalam keyakinan mereka, ini dihitung 1.
sah puasanya. Berarti dia punya ilmu nggak tentang itu? Dia nggak punya ilmu. Dia nggak ngerti ilmunya. Kalau sebenarnya berpuasa itu harus sampai maghrib, dimanapun dia berada, ya nunggu maghrib di daerah itu. Maka konsekuensi kalau dia puasa, kemudian melakukan perjalanan naik pesawat ke arah barat, ya, ngejar matahari, Masya Allah bisa 18 jam. Dan dia harus sabar kalau memang mau berpuasa. Contoh yang lain, orang harus tahu bahwa selesainya Ramadan itu ketika terbit hilal bulan Syawal. Ketika terbit hilal bulan Syawal. Ada orang tanggal 1 Syawal, dia atau Idul Fitri dia taruh di tanggal 27 Ramadan. Bulan masih kelihatan, bulan Ramadan itu masih kelihatan. Karena kan fasenya bulan itu nggak kelihatan dulu, baru kemudian besoknya ada hilal. Ada fase nggak kelihatan, baru ada hilal. Ini bulannya masih kelihatan, tanggal 27 Ramadan. Oh tapi saya kan sudah telepon sama Tuhan. Besok viral lagi itu Pak. Gusti Allah, kapan riyo? Jemua, dino Jumat ke riyo. Padahal masih tanggal 27 Ramadan. Ngaco orang kayak gini. Dan dia nggak ngerti. Masya Allah, di Indonesia ini memang Masya Allah ya, tempat yang paling subur untuk orang-orang lucu-lucu seperti itu Pak. Sebelumnya ada orang yang gimana cara dia menetapkan tanggal 1 Syawal? Oh berdasarkan pasang surut air laut. Dagelan apa? Sehingga dia berhari raya 2 hari 3 hari sebelum Idul Fitri yang sebenarnya, beli sebelum Syawal. Dia nggak tahu ilmu wajib dalam semacam ini. Padahal Nabi SAW telah menegaskan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan berhari rayalah ketika melihat hilal. Masih banyak Pak kaum muslimin yang perlu Bapak selamatkan karena mereka tidak tahu ilmu wajib berkaitan dengan bulan Ramadan. Ada juga orang yang nggak ngerti kalau batas awal puasa itu subuh. Dulu ada sahabat namanya Adi bin Hatim. Allah menurunkan firman-Nya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Silakan kamu makan minum sampai jelas bagi kamu benang putih di atas benang hitam. Lalu dia ngikatkan benang putih dan hitam di kakinya. Selesai sholat subuh dia pulang, dilihat benang putih hitam belum kelihatan, makan dia. Makan, dilihat lagi belum terang, belum kelihatan, makan terus. Sampai betul-betul kelihatan, berbeda benang putih, benang hitam kelihatan, diikat di kakinya. Oh udah kelihatan, oh berarti sudah berhenti makan, nggak boleh. Padahal sudah mulai terbit, hampir terbit matahari. Dan itu awal-awal turun ayat tentang puasa. Dilaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah saya melakukan seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Inna wisadaka la'arid. Bantalmu berarti kelebaran kayak gini. Alias apa? Kokian turu. Mikirnya kurang jauh. Gagal pahamnya kebangetan. Itu ilmu wajib yang dia tidak tahu. Saya pernah jumpai orang kayak gitu ya. Waktu itu saya di masjid. Sudah masuk masjid, kemudian masjid-masjid yang lain sudah pada adzan. Nah, muadzin di masjid itu dikasih tahu, "Mas, wis adzan. Ayo adzan." Ya engko sik, tak entekno rokokku sik. Nanti dulu biar saya habiskan rokok saya dulu. Masya Allah. Kira-kira gimana itu, Pak? Ngabisin rokok butuh waktu berapa menit, Pak? Terus dia sedot gitu nah. Rokoknya sudah kira-kira hampir habis baru dia buang, adzan. Batal enggak puasanya Pak? Masya Allah. Hal yang lucu-lucu seperti ini ada di negeri kita Pak. Karena ilmu wajib mereka enggak tahu. Dan ternyata masih banyak orang-orang di tempat kita yang enggak ngerti seperti itu. Maka tolong Anda selamatkan mereka agar tidak menjadi korban iblis. Ditutupi pengetahuannya tentang ilmu wajib yang harus dia sadari. Kita punya kewajiban untuk tahu batas awal puasa, batas akhir, kemudian kapan tanggal 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Syawal, bagaimana cara pelaksanaan puasa yang benar dan seterusnya. Contoh yang lain. Ada orang sahur, lalu setelah itu sholat subuh berjamaah,
terus pulang, dia masih bujang ya. Terus tidur lagi. Bangun-bangun jam 5:30 mimpi basah. Ya? Pertanyaannya, puasanya lanjut atau dibatalkan? Lanjut atau dibatalkan? Keluar air mani remaja ini. Lanjut atau dibatalkan? Lanjut. Kenapa lanjut? Gimana Pak? Karena hadas besar itu bukan pembatal puasa. Karena hadas besar itu bukan pembatal puasa. Beda dengan haid, beda dengan hubungan badan, itu pembatal puasa. Statusnya sebagai pembatal puasa. Kalau sebatas hadas besar karena mimpi basah, atau orang junub di malam hari, terus ketiduran, bangun-bangun jam 5. Jam 5 pagi, belum mandi ya. Dia belum mandi, dia belum sahur, atau dia enggak sahur. Sudah? Apakah dia wajib puasa? Loh Pak, enggak sahur itu katanya enggak boleh puasa. Kata siapa? Banyak orang Indonesia yang punya pemahaman tidak sahur tidak boleh puasa. Sahur itu bukan syarat puasa. Tapi Pak, kalau enggak sahur kan berarti nanti enggak boleh puasa. Kata siapa? Katanya kayak gitu, kata siapa? Enggak benar. Baik, kalau junubnya gimana? Junub bukan pembatal puasa. Makanya bukan syarat kalau mau masuk Ramadan padusan. Tahu padusan Pak? Mandi besar menjelang masuk tanggal 1 Ramadan. Sehingga sampai ada sebagian orang yang dibela nih. Sampai di sebagian daerah saya pernah dapat cerita ya. Satu kampung itu mandi semuanya di kali. Sampai antara jumlah orangnya dengan jumlah airnya banyak orangnya Pak. Kayak apa itu Pak? Masya Allah. Seperti itukah cara menyikapi Ramadan? Karena dia punya anggapan sebelum Ramadan harus mandi besar dulu, hilangkan semua hadas. Pak, Ramadan atau puasa itu bukan sholat. Kalau sholat harus ada suci dari hadas besar dan kecil. Puasa tidak harus demikian. Sehingga kalau puasa nggak boleh hadas, rano sing kuat. Dari mulai subuh sampai maghrib nggak boleh ngentut, kuat nggak? Kuat nggak? Walhamdulillah, terkadang kesalahpahaman orang yang demikian parah menjadikan kegiatan puasa itu lucu-lucu di negara kita. Nah, coba kita ingatkan seperti itu ya. Termasuk contoh tadi, masih banyak orang yang punya anggapan tidur kemudian kebablasan, dia nggak sahur terus nggak puasa. Karena anggapan bahwasanya kalau nggak sahur nggak boleh puasa, dan ini anggapan yang salah. Dia tetap wajib puasa jika dia tidak punya udzur. Dia tetap wajib puasa jika tidak punya udzur. Tapi nanti kalau nggak kuat gimana? Masya Allah, makanan kamu maghrib cukup sampai maghrib berikutnya. Simpanan lemak-lemak di perut ini cukup untuk sampai 2 hari ya. Sehingga misalnya coba mana yang agak berlemak. Itu kalau nggak makan 2 hari mati nggak kira-kira? Hidup ya. Maka jamaah yang dimakan Allah, kesalahan seperti ini karena mereka tidak punya ilmu wajib. Kemudian ada ilmu sunnah. Ilmu sunnah berarti pengetahuan tentang apa saja yang dianjurkan ketika puasa agar puasa seseorang itu semakin sempurna. Kalau yang wajib tadi kan jika dia nggak tahu bisa jadi dia melanggar sehingga dia berdosa atau puasanya batal. Kalau yang sunnah ini jika dia tahu dan dia amalkan maka akan semakin sempurna puasanya. Seperti ilmu tentang adab ketika berbuka, adab ketika sahur, adab ketika di malam hari bulan Ramadan, adab ketika siang hari saat puasa. Nah, ilmu-ilmu semacam ini kalau diketahui dan diamalkan akan semakin memperindah kegiatan puasa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Berarti ilmu tentang Ramadan itu bukan tentang ilmu masak ya Ustaz ya? Bukan. Masya Allah. Nah kemudian yang terakhir Ustaz, ilmu apa yang harus kita siapkan untuk menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan? Ya, berarti ini
bicara tentang rincian ya, Nggih, Ustaz. yang harus diketahui Benar, Ustaz. berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Baik, ibadah di bulan Ramadan yang wajib sebutkan Pak, apa saja Pak? Sholat. Sholat wajib enggak? Nggih. Yang kedua, puasa. Terus apa lagi? Apa Pak? Zakat fitrah. 3 ini hal yang wajib ketika bulan Ramadan. Sholat wajib, ya. Puasa wajib, puasa sendiri, kemudian zakat fitrah. Baik, maka setiap muslim harus tahu tentang 3 ilmu ini. Kalau sholat sudah dibahas dalam ilmu tentang sholat ya, kita sendirikan. Sekarang ilmu tentang puasa. Dia harus tahu apa rukun puasa. Rukun puasa itu apa? Rukun puasa punya niat. Niat itu rukun atau syarat? Yang lebih tepat karena sebelum maka dia syarat. Kemudian setelah niat apa? Menahan diri dari semua pembatal, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan badan. Menahan diri dari semua pembatal dari mulai subuh sampai maghrib. Baik. Insya Allah cukup mudah karena puasa itu ibadah yang tidak ada bacaan khusus maupun gerakan khusus. Beda dengan sholat. Sudah? Maka selama orang itu tahu bahwa puasa itu harus menahan diri dari semua pembatal, jangan melakukan pembatal dari mulai subuh sampai maghrib, berarti dia sudah punya ilmu wajib tentang puasa. Lebih dari itu, dia harus tahu tentang pembatal pahala puasa. Karena pembatal ibadah itu ada 2. Pembatal amal ibadah itu sendiri. Yang kedua, pembatal pahala ibadah. Pembatal ibadah adalah perbuatan yang jika dilakukan menyebabkan ibadahnya tidak terhitung, tidak sah. Sehingga tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya kalau pembatal sholat, ngentut, kemudian bicara, tolah-toleh, balik arah, dan seterusnya. Yang jika itu terjadi, maka sholatnya batal. Sehingga tidak menggugurkan kewajiban, wajib untuk diulang. Kalau puasa apa saja Pak pembatal puasa? Muslim harus tahu pembatal puasa apa saja. Sebutkan pembatal puasa, ada berapa? Makan, minum, hubungan badan, ngerokok, ya sama makan minum ya. Murtad, haid, nifas, terus apa lagi? Onani, bisa membatalkan puasa. Lalu apa lagi? Apa Pak? Gila. Terus apa lagi? Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ditegaskan oleh Nabi SAW. Man dara'ahul qai'u falam yaqdi. Man dara'ahul qai'u fala yaqdi. Siapa yang muntah tidak sengaja, enggak usah diqadha. Muntah tidak sengaja enggak usah diqadha. Misalnya pusing muntah, enggak perlu qadha. Wa man istaqa'a falyaqdi. Tapi siapa yang muntah dengan sengaja, dia harus qadha. Jarinya dimasukkan, kemudian muntah. Maka yang seperti ini wajib qadha. Sengaja mencium sesuatu yang bisa bikin muntah. Misalnya ada orang yang dia enggak doyan duren. Pas lagi puasa ada duren. Saya tak uji coba. Sengaja uji coba mencium duren. Muntah dia. Maka batal puasanya. Karena dia melakukan dengan sengaja penyebab muntah. Bisa dimahami ya? Nah, pembatal ini wajib tahu. Tadi ada berapa tadi? Ada berapa tadi? Berapa ya? Beda-beda yang nyatat ini ya. Ada berapa Mas? 11, 8, 9. Masya Allah. Terjadi ikhtilaf. Coba sebutin. Makan, minum, hubungan badan, onani, haid, nifas, murtad, gila, muntah disengaja,
ngerokok disebutin lagi. Ini sama dengan makan minum, nanti ngerokok, ngemut permen, ngejus, ini banyak sekali nanti. Terlalu banyak, nyate. Baik, cukup makan minum saja ya. Jadi ada berapa tadi? 9. Nah, muslim harus tahu yang seperti ini. Sudah? Berikutnya amal yang wajib terkait Ramadan adalah zakat fitrah. Dia harus tahu bagaimana zakat fitrah yang sah. Mohon maaf, zakat fitrah pakai uang, jamaahir ulama menilai tidak sah. Jumhur ulama menilai tidak sah. Maka jangan coba-coba, itu dilanggar, berbahaya Pak. Karena banyak ulama yang menilai tidak sah. Zakat fitrah pakai uang. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang saya pingin beramal dan amal saya selamat. Selamat artinya sah. Maka dia upayakan pilih yang aman. Jangan nekat pilih yang beresiko. Karena kalau masih beresiko tinggi, ibaratnya ya, Anda mau melakukan sebuah bisnis. Misalnya, ada 4 coach. 3 coach mengatakan jangan. 1 coach mengatakan silahkan. Anda ikut coaching dari 4 orang ini. Kira-kira Anda ambil yang mana? Ya? Wah, daripada beresiko, mending nggak usah. Karena saran dari 4 orang, jangan. 1 orang mengatakan silahkan. Ketika terjadi seperti itu, dalam pertimbangan masalah dunia, Anda akan berpikir, ini kalau saya lakukan nekat, bisa berbahaya. Mungkin saya akan rugi. Karena banyak yang menyarankan mundur, jangan dilakukan. Maka dalam kondisi ini Anda juga perlu memahami ya. Jika sebuah perbuatan menurut jamaahir ulama, hampir semua ulama mengatakan itu batal, sebaiknya Anda mundur. Pilih yang aman. Karena semua ulama sepakat zakat fitrah pakai bahan makanan sah. Ulama sepakat. Tapi zakat fitrah pakai uang selain bahan makanan, memang ada beda pendapat, tapi jamaahir ulama mengatakan enggak sah, harus diulang. Ayo mending milih pendapat jumhur ulama, karena Anda akan berada di posisi yang aman. Dah? Tapi Pak, banyak fakir miskin yang butuh duit, ya sudah Anda kasih beras plus duit kan, sehingga dia juga mendapatkan uang tanpa harus mengorbankan zakat fitrah. Berapa sih nilai beras untuk fitrah Pak? 30, kasih 1 kantong beras sesuai dengan zakat fitri plus uang 35.000. Anda tidak akan rugi dengan itu. Sehingga fakir miskin ini dapat dua-duanya. Wallahu a'lam. Sudah bunyi ini maksudnya apa? Suruh bubar. Enggak, peringatan aja Ustaz, mau azan. Azan. Jadinya gimana ini Pak? Azan dulu apa? Azan, sholat atau gimana? Azan nak? Baik, kita azan dulu nih. Ya, jazakumullah khairan kepada guru kita Ustadz Amin Durbais yang telah menyampaikan kepada kita semua sebuah ilmu, sebuah bekal agar kita bisa menyambut Ramadan dengan didasari dengan ilmu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insyaallah ba'da shalah kita lanjutkan kembali. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Sawu sukufakum, luruskan, rafatkan, safnya luruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله
ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تحوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
Cek, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan tema atau pengajian atau talkshow pada malam hari ini. Tadi menarik sekali sebagaimana yang Ustadz sudah sampaikan bahwasannya untuk menjalani hari-hari kita ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kepada kita semua akan pembatal puasa. Namun mungkin kita tanyakan kembali kepada Ustadz. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Kajian pada malam hari ini sampai jam 20.30 Ustaz atau 20.45. Tergantung pertanyaan yang masuk Ustaz. Bukannya sampai subuh, bukan? Oh, kan. Harusnya sampai subuh Ustaz biar dimaksimalkan antum kedatangannya. Jadi begini Ustaz, yang mau kita tanyakan adalah apa pembatal pahala puasa Ustaz? Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah kita mempelajari pembatal puasa, berikutnya kita akan belajar pembatal pahala puasa. Tadi sudah kita sampaikan di depan, ini dua hal yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan pembatal pahala puasa? Pembatal pahala puasa adalah perbuatan yang apabila dilakukan puasanya berstatus sah. Artinya menggugurkan kewajiban, tapi bisa jadi nggak ada pahalanya. Sehingga puasanya menggugurkan kewajiban dalam arti terhitung sah, namun tidak ada nilai pahalanya. Dan inti dari pembatal pahala puasa adalah semua perbuatan maksiat, baik dosa besar maupun dosa kecil. Karena setiap perbuatan maksiat yang kita lakukan di saat kita sedang berpuasa bisa mengurangi kualitas dari puasa yang kita lakukan, bisa menghilangkan pahala dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Karena itu semua perbuatan maksiat, baik dosa besar maupun kecil, adalah pembatal pahala puasa. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan qauluz zur, ucapan dusta, al-kadzib, wal amala bihi, atau perbuatan dusta, menipu, mengambil hak orang lain dengan cara yang salah, apalagi sampai pada tingkatan korupsi, uang-uang yang haram dan seterusnya. Dalam riwayat yang lain, wal jahla, dan dia tidak meninggalkan tindakan bodoh. Misalnya teriak-teriak, berantem, termasuk diantaranya mainan mercon, tindakan-tindakan bodoh ketika puasa. Kata Nabi SAW, "Fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Maka Allah enggak butuh kegiatan dia meninggalkan makan dan minum. Makna Allah enggak butuh kegiatan dia meninggalkan makan dan minum adalah Allah enggak butuh puasanya. Ketika Allah enggak butuh puasanya, berarti puasanya tidak diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Bahkan Nabi SAW menyebutkan banyak sekali orang yang berpuasa yang nasibnya seperti itu. Beliau bersabda, "Rubba sa'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus. Maksudnya gimana Pak? Dia nggak dapat apa-apa selain menahan lapar dan menahan haus. Dia nggak dapat pahala. Sangat disayangkan, bahkan disebut oleh Nabi SAW, "Rubba sa'im." Banyak orang yang puasa yang nasibnya seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di bagian itu Pak. Amin.
Sehingga kalau ada orang yang puasanya sangat tidak berkualitas, puasa tapi banyak ghibah, puasa tapi tidak bisa menjaga mata, puasa tapi tidak bisa menjaga pendengaran telinga, tidak bisa menjaga indera, dan aneka pelanggaran yang lainnya, maka bisa jadi puasanya tanpa makna, hilang nilai pahalanya. Maka berupayalah untuk menjaga puasa ini dengan cara jangan melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa. Caranya bagaimana? Ada beberapa hal yang dilakukan oleh para ulama di masa silam untuk menjaga agar pahala puasa itu tidak hilang. Yang pertama adalah menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat, banyak baca Quran, banyak zikir dan seterusnya, insya Allah akan teralihkan. Sebab jiwa ini nggak bisa diem, Pak. Kalau nggak maju, mundur. Allah Ta'ala berfirman, liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhir. Bagi siapa di antara kalian yang mau maju atau mundur. Sehingga nggak ada istilah jalan di tempat. Kondisinya kalau nggak maju, mundur. Maka seorang muslim ketika dia tidak sibuk dengan ketaatan, dia akan terarah untuk sibuk dengan kemaksiatan. Sebab batin ini nggak bisa diam. Karena itu sibukkan diri Anda dengan banyak membaca Quran, banyak berzikir, sebisa mungkin jaga waktu itu. Nganggur itu bahaya. Karena terkadang dengan sebab nganggur, apalagi mohon maaf ya, Anda ditemani dengan HP, scroll, rontok pahalanya. Karena ada banyak maksiat di situ. Baik. Yang kedua, tanamkan tekad untuk menghindari dan meninggalkan sesuatu yang haram semaksimal yang Anda bisa. Misalnya, Bapak sama Ibu janjian ya, pokoknya sepanjang Ramadan kita jangan gibah ya, sampai Ramadan selesai. Komitmen ini salah atau benar? Hah? Salah ya? Harusnya sampai mati ya. Baik, berawal dari tidak ghibah selama Ramadan. Kadang-kadang ada sebagian suami, Pak, saya itu sudah berusaha untuk menghindari ghibah, sehingga saya tidak pengen ngomongin orang. Begitu pulang ketemu istri, Masya Allah Pak, tetangga 1, 2, 3 disebut satu-satu. Mau marah kok anak orang. Sehingga mau dinasehati kadang berulang lagi. Kadang istri nyinggung, janda sana, janda sini. Suaminya memarahi, kamu jangan ghibah. Loh, Bapak malah belani janda kan. Salah semua itu ya. Insya Allah. Yang benar selalu siapa Pak? Istri. Jika ada yang salah dalam istri, kembali ke pasal 1. Baik. Sehingga tolong misalnya Anda buat komitmen bersama. Sudahlah ya, kalau pas bulan Ramadan kita jaga baik-baik puasa ini. Pokoknya jangan ghibah apapun, jangan bahas politik, jangan menyinggung kesalahan orang dalam majelis-majelis Anda. Bersihkan nama orang lain dalam majelis kita. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa menyelamatkan ibadah puasa. Semoga berawal dari Ramadan nanti terbawa sampai Syawal. Yang lebih penting kita doakan. Ketika ada orang melakukan pelanggaran, doakan. Mudah-mudahan yang bersangkutan dapat hidayah. Karena ghibah itu nilainya dosa, kalau mendoakan nilainya pahala. Kadang Pak ya, kita tidak pernah mendoakan kebaikan untuk tetangga, tapi kita lebih sering menjadikan tetangga korban ghibah. Pernah enggak berdoa, ya Allah ampunilah tetangga sebelah kanan saya. Ampunilah tetangga sebelah kiri saya. Pernah doa kayak gitu? Belum pernah? Masya Allah. Kita enggak pernah berdoa kayak gitu. Ya Allah ampunilah tetangga yang ada di depan rumah saya. Itu kita enggak pernah. Tapi kalau ghibah tetangga kanan kiri pernah Pak? Sering. Mereka jadi korban kemaksiatan tapi tidak pernah mendapatkan kebaikan dari Anda dalam bentuk doa. Padahal memberikan kebaikan bagi orang lain yang paling gampang tanpa modal, doakan. Itu yang paling gampang. Jika doa Anda dikabulkan oleh Allah, itu sudah menjadi hadiah yang sangat istimewa bagi mereka. Selanjutnya, amankan diri Anda dengan memperbanyak tinggal di rumah atau di masjid.
Bisa di dua itu ya. Bisa di rumah atau di masjid. Ada sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, khairu saumi'atir rajul baituhu. Kuil yang paling baik untuk seseorang adalah rumahnya. Yamna'uhu min maksiatillah. Karena rumah itu bisa menghalangi orang dari bermaksiat kepada Allah. Atau yang kedua, amankan diri Anda di masjid. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ashabuhu idza dakhala Ramadan kanu fil masajid. Dulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para murid-muridnya kalau sudah masuk Ramadan mereka aktivitasnya habis di masjid. Wa qalu, dan mereka mengatakan nahfadzu siyamana, kami menjaga puasa kami. Jadi pada saat puasa mereka jaga diri itu sampai banyak berdiam di masjid. Talaq bin Habib, seorang ulama tabi'in. Beliau kalau sudah masuk Ramadan jarang keluar rumah kecuali pas sholat jamaah. Ke masjid, habis itu pulang lagi. Kalau bisa seperti itu Pak, insya Allah puasa kita lebih terjaga. Karena di luar rumah banyak aurat yang tercecer di mana-mana. Maka hindari yang namanya jalan-jalan ke mall, belanja dan seterusnya. Apalagi ngabuburit hanya untuk nyari jajan itu, Masya Allah. Sudah Bapak ke masjid saja, nggak usah jajan, gratis di masjid. Tapi kan kadang orang nggak puas, pengennya apa Pak? Keliling, cari-cari yang lain. Ya cari-cari yang lain kalau suasananya aman nggak masalah. Tapi kalau pasar digelar, menjelang berbuka puasa, yang terjadi apa? Ikhtilat. Yang terjadi ikhtilat. Belum lagi ketika ikhtilat banyak aurat. Ya, Bapak berjuang puasa dari mulai subuh sampai asar. Habis asar rontok pahalanya. Sayang ya. Makanya jamaah dimulakan Allah, sayangi puasa kita dengan cara banyak bertahan. Tapi Pak, saya harus kerja. Iya, Anda harus kerja. Itu kewajiban Anda sebagai karyawan. Anda sudah melakukan akad dengan pihak kantor. Tapi batasi sebisa mungkin. Kalau nggak butuh keluar, nggak usah keluar. Sehingga saat liburan bulan Ramadan, sudah semuanya di rumah. Anak-anak pengen jalan-jalan, kasih saran kepada mereka, kita bertahan. Untuk Ramadan, kita menghormati puasa, tidak hanya sebatas menahan makan dan minum, tapi juga mengamankan diri dengan tidak bermaksiat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Ini banyak pertanyaan Ustaz. Masya Allah. Berarti jamaah sangat antusias dengan materi Ustaz. Boleh kami mulai pertanyaannya Ustaz? Baik, nanti kalau nggak kebaca, jadi baca sebagian saja, kasihkan ke Ustadz yang lain ya. Baik Ustaz. Insya Allah cukup Ustaz. Ustadz seringkali sudah menggebu-gebu di awal Ramadan. Namun ketika di pertengahan atau di akhir, semangat kita dalam beribadah itu surut. Menurut Ustadz Aminur Baiz, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar semangat kita tetap stabil dan konsisten dalam beribadah dari awal sampai akhir? Ya, memang itulah realita di negara kita ya. Sehingga grafiknya kan begini Pak, gini kan. Dari awal Masya Allah naik tinggi sekali grafik orang beribadah kepada Allah. Sampai yang gak pernah datang ke masjid ada di saf pertama saat sholat subuh. Masya Allah. Grafiknya gini. Sebenarnya hampir di semua negara itu ada orang malas Pak. Cuman bedanya pemalas Indonesia sama pemalas Saudi, grafiknya beda Pak. Kalau pemalas Indonesia itu gini grafiknya. Kalau pemalas Saudi gini. Nah, di akhir Ramadan naik lagi. Sehingga masjid-masjid ketika akhir Ramadan, anak-anak remaja yang sukanya jalan di pinggir jalan, sukanya balap-balap motor. Kalau sudah akhir Ramadan tobat dia. Masya Allah. Mereka ke masjid. Memenuhi ruangan-ruangan masjid karena mereka tahu akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Sehingga mereka lebih rajin ibadah. Nah masalahnya orang Indonesia nggak mengenal seperti itu. Jadi grafiknya tetap turun terus. Sehingga makin akhir Ramadan makin hilang. Persiapan mudik lah. Kemudian belanja-belanja makin banyak. Persiapan lebaran dan seterusnya.
Akhirnya akhir Ramadan antara masjid sama mall rame mana? Hah? Kenapa rame mall? Ada diskon. Masya Allah. Dimanfaatkan oleh mall diskon lebaran. Oh gurdu. Udah nggak usah ikut-ikutan. Total diskon yang didapatkan berapa sih kalau dirupiahkan? Ya nggak sampai 200.000. Mengorbankan puasa untuk hanya sebatas mengejar uang 200.000. Sangat disayangkan. Maka Anda bersabar ya. Saya pernah dapat berita ya dari teman-teman yang mereka memantau perkembangan marketplace yang ada di Indonesia. Sekitar tahun 2018. Kunjungan di Shopee. Ini baru satu marketplace ya. Shopee, belum marketplace yang lain. Baru Shopee saja. Kunjungan di Shopee dalam waktu Ramadan itu mencapai 465 juta selama 1 bulan. Sudah? Karena yang berkunjung sama yang belanja banyak mana? Hah? Banyak yang berkunjung. Jadi orang nganggur buka-buka marketplace, tutup, nggak belanja, masukkan barang di keranjang, sudah nggak belanja dia. Itu dalam 1 bulan 465 juta. Anggaplah misalnya yang belanja 10%. 10% aja yang belanja. Berarti berapa? 46,5 juta per bulan. 10% ya. 1 bulan Ramadan tok. Kalau misalnya dari 46,5 juta dalam 1 bulan tadi, Anda bagi 30. Coba jadinya berapa? Ada yang bawa kalkulator? 46,5 dibagi 30. 15,5. 1,5 tuh. 1,5. 1,5 juta per hari. Bulan Ramadan ya. Kira-kira Pak, yang belanja di bulan Ramadan itu agamanya Yahudi, Nasrani, Konghucu, Protestan atau Katolik? Hah? Yang belanja saat bulan Ramadan, agamanya apa Pak? Dia Muslim Pak. Jadi berpuasa tapi belanjanya naik. Berarti aktivitas muamalah kaum muslimin ketika puasa itu yang seharusnya idealnya makin mandek, ini makin naik. Itulah Indonesia. Makanya kalau orang sadar Ramadan itu kan seharusnya bulan banyak beribadah, banyak fokus untuk ibadah pribadi, apalagi di akhir Ramadan yang seharusnya orang itikaf, ternyata tidak. Aktivitas mereka dalam muamalah naik. Terus gimana Pak mengatasi seperti ini? Kan kita butuh Pak untuk menyalurkan sumbangan, hampers dan seterusnya. Baik, kalaupun Anda butuh seperti itu, siapkan sebelum Ramadan. Mumpung masih ada 13 hari ya. Sehingga belanjanya sebelum Ramadan. Begitu Ramadan, Anda sudah tidak menyentuh lagi daerah-daerah yang rawan aurat. Anda sudah aman. Sehingga tadi tinggal nganter-nganter saat bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum berpuasa untuk orang yang bersafar ke luar negeri selama 3 bulan dan bekerja di kapal? Syukran Ustaz. Orang yang bekerja di luar negeri atau kerja di offshore atau kerja di kapal misalnya, dia berarti musafir. Bagaimana hukumnya berpuasa sementara dia musafir? Para ulama mengatakan musafir boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa. Jangan dipahami musafir tidak boleh puasa ya. Musafir boleh puasa dan boleh tidak puasa. Bukan tidak boleh puasa. Satu-satunya yang berpendapat bahwa musafir tidak boleh puasa itu mazhab Dzahiriyah. Kalau orang safar maka puasanya batal. Ini mazhab Dzahiriyah. Dan mazhab Dzahiriyah ini jelas salah dalam masalah ini. Yang benar bahwasanya musafir boleh puasa, boleh tidak puasa. Sehingga Anda bekerja di luar negeri atau di luar kota, Anda safar, kemudian puasa sah atau tidak? Sah. Terus bukanya gimana Pak? Mengikuti di mana Anda berada. Subuh misalnya, subuh di Jakarta.
Ya. Maghrib di Papua, dapat 3 jam itu. 3 jam atau 2 jam? 2 jam waktu kecepatan waktunya, tapi bisa jadi 3 jam kalau dari lihat posisi. Ya. Misalnya Surabaya dengan Aceh, waktu sholatnya selisih 1 jam. Sama-sama WIB ya. Di Surabaya subuh jam 4, di Aceh subuh bisa jam 5. Sama-sama WIB. Sehingga kalau misalnya ada orang seperti itu, ya dia akan mengikuti sesuai dengan posisinya. Dia boleh puasa, meskipun musafir juga boleh tidak puasa. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Apakah warahmatullahi. nilai Ramadan tidak sempurna apabila kita tidak melakukan iktikaf di 10 hari terakhir? Apakah Ramadan kita ternilai tidak sempurna jika kita tidak iktikaf? Nabi SAW pernah tidak iktikaf. Jadi satu ketika beliau termasuk rajin iktikaf dan pernah tidak iktikaf. Satu ketika Nabi SAW melihat setelah sholat subuh ada banyak tenda-tenda kecil. Tenda. Ini punya siapa ini? Kok banyak tenda? Ini punya Zainab, yang ini punya Hafsah, yang ini punya ini. Para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masang tenda di Masjid Nabawi. Lalu beliau mengatakan, al birra aradnahu. Apakah mereka menghendaki kebaikan dengan cara seperti ini? Baik, mulai hari ini saya enggak iktikaf. Akhirnya di Ramadan itu Rasulullah SAW tidak iktikaf. Maka istri-istri beliau pulang semua. Enggak jadi iktikaf. Karena tidak direstui oleh suaminya. Sehingga tidak iktikaf itu tidak mengurangi kualitas puasa seseorang. Ada puasa, ada iktikaf sendiri. Meskipun iktikaf ini bagian dari sunnah ketika Ramadan. Ketika orang itu iktikaf akan semakin sempurna nilai ibadahnya. Karena dia lebih banyak ibadah menyendiri, terutama di akhir bulan Ramadan. Sehingga diharapkan mendapatkan Lailatul Qadar lebih maksimal. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaannya Ustaz yang ketiga, apakah ketika kita sudah sholat taraweh ya pada malam sebelum sahur masih bisa sholat tahajud kembali? Kalau kita sudah taraweh di awal malam, ini pertanyaan paling sering terjadi ya. Padahal sudah berulang-ulang dari mulai Rawalumbu, terus mana tadi? Mustika Jaya, Sumarekon. Pertanyaannya kurang lebih sama seperti ini. Ya, walhamdulillah ilmu memang perlu diulang ya, agar betul-betul ngelotok Pak ya, ngelotok terus hilang. Jadi pertama begini, ini tidak boleh. Karena Anda berarti mengurangi hak orang lain yang seharusnya itu menjadi kewajiban Anda. Ya? Selanjutnya kita beralih kepada kondisi jam kerja yang kosong dari pekerjaan. Saya sudah selesaikan pekerjaan saya, masuk jam 8, jam 11 sudah selesai semua urusan saya. Dari jam 11 sampai jam 4 kosong, nggak ada kegiatan apapun. Boleh nggak dipakai untuk baca Quran? Melihat aturan. Kalau secara aturan tidak dilarang, berarti Anda boleh melakukan kegiatan yang sifatnya pribadi. Tapi kalau dilarang misalnya, jika karyawan ada jam kosong, wajib bagi dia untuk belajar. Maka Anda harus belajar untuk improvisasi, meningkatkan kemampuan dalam bekerja. Sesuai instruksi dan aturan yang berlaku. Tapi kalau enggak ada perintah seperti itu dan enggak dilarang, maka diperbolehkan untuk dimanfaatkan membaca Al-Quran. Sehingga Anda boleh baca Quran dalam rangka kejar target, tapi dengan satu ketentuan. Jika nanti ada tugas, maka Anda harus kerjakan tugas itu. Karena Anda di sini waktunya sudah dibeli oleh perusahaan. Sehingga saat Anda diberi tugas atas perintah perusahaan harus dikerjakan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kalau Ramadan di 10 hari terakhir, sebagian masjid mengadakan sholat tarawih 2 kali.
yaitu Ba'da Isya dan Qiyamul Lail di bulan Ramadan, khususnya di akhir malam. Pertanyaannya, lebih utama yang mana Ustadz? Di akhir malam kita ikut sholat tarawih lagi atau baca Al-Quran? Karena kita sudah sholat tarawih setelah sholat Isya. Para ulama memang berbeda-beda dalam memahami bagaimana sholat qiyamul lail yang paling afdal ketika Ramadan. Sebagian di antara mereka itu milih di rumah. Karena mereka ingin menghatamkan Quran sendiri, bisa fokus sendiri dengan bacaan Quran. Jadi cuman sholat Isya terus pulang. Kemudian qiyamul lail sendiri. Dia baca Quran sendiri. Maka ada yang berhasil khatam satu Quran dalam waktu semalam. Karena langsung dimanfaatkan waktunya untuk mulai begitu selesai Isya langsung qiyamul lail. Dia nggak ikut kegiatan di masjid. Karena kalau kegiatan di masjid dia nggak bisa seperti ini. Dan ada yang lebih milih kegiatan di masjid. Lalu setelah itu dia pulang dan lanjut sendiri. Berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah kalau kita lebih afdal yang mana Pak? Makmum dan imam dalam qiyamul lail punya nilai yang sama. Walaupun makmum tidak baca, tapi apa yang dibaca oleh imam, makmum dapat pahala. Karena mereka ikut nyimak. Mereka ikut menyimak. Menyimak apa yang dibaca oleh imam. Oleh karena itu dalam hal ini, pada posisi ketika Anda ikut qiyamul lail di masjid dan itu membuat Anda lebih semangat daripada sholat sendirian di rumah, kami sarankan ikut qiyamul lail di masjid. Karena kalau di rumah Pak, Masya Allah baru dapat 2 rakaat kul wallahu ahad ya. Wis ngantuk ya Pak. Gak ada temennya masalahnya. Bagi yang belum terbiasa. Tapi bagi Anda yang sudah terbiasa dengan itu, qiyamul lail sendirian, Anda tidak merasa ngantuk, Anda bisa tetap kerjakan dengan maksimal, ya silahkan Anda kerjakan sendiri di rumah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Ana pernah zakat pakai uang beberapa tahun yang lalu. Haruskah saya bertaubat atau bagaimana Ustaz? Ya kalau dulu tidak paham zakat fitrah pakai uang, untuk berikutnya Bapak zakat fitrahnya pakai bahan makanan. Lalu bagaimana Pak kalau saya mudik? Mudik kemana? Ya ke kampung halaman, ke tempat orang tua. Yang paling afdol zakat fitrah itu ditunaikan di mana kita berada saat hari raya, saat malam Id. Jadi kalau Anda saat hari raya di kampung halaman, maka Anda zakat fitrah di sana. Kemudian boleh nggak Pak kita titipkan ke masjid? Boleh. Tapi nanti tolong disalurkan ketika mendekati Lebaran. Kalau masjidnya nggak ada orang, ya jangan Anda titipkan ke masjid. Nanti malah nggak tersalurkan. Maka lebih baik Anda zakat fitrah di mana? Di tempat Anda berada. Sampai kami nyarankan ya, bagi jamaah umroh yang sedang berada di Mekah atau di Madinah untuk iktikaf, kemudian sampai masuk tanggal 1 Syawal di sana, zakat fitrahnya di sana. Kemarin ada jamaah yang tanya, gimana itu caranya? Gampang, banyak sekali yang jualan beras-beras fitrah itu satu paket. Dan bahkan beras basmati itu, satu paket itu, harganya sekian real, Anda bisa beli di situ, kasihkan kepada tukang-tukang sapu atau pekerja-pekerja yang nggak mampu dari Bangladesh dan kanan kirinya itu, Anda kasihkan ke mereka. Insya Allah Anda sudah termasuk orang yang menunaikan zakat fitrah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, bagaimana kalau kita itikaf hanya di malam ganjil atau itikaf hanya malam hari saja? Jazakallah khairan. Mohon dipahami, perhitungan malam ganjil itu ada 2 metode. Bisa dari depan, bisa dari belakang. Jadi masuk malam ganjil, cara ngitungnya itu ada 2 metode. Ada yang mengatakan dari depan. Berarti kalau misalnya ini malam 20, besok tanggal 20 Ramadan. Malam besok baru malam 21. Ini yang dari depan.
Ada yang ngitungnya dari belakang. Kurang berapa hari Ramadan itulah ganjilnya. Kurang 21 hari berarti itu malam ganjilnya. Kurang 23 hari itu malam ganjilnya. Nah, terus yang benar yang mana, Pak? Dua-duanya benar. Makanya kalau pilih-pilih ganjil, bisa jadi menurut Anda ganjil, menurut perhitungan yang benar genep. Anda meleset. Ya. Nah, terus gimana Pak yang benar? Selama 10 hari itu sapu semuanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, gimana caranya biar dapat Lailatul Qadar? Apa kata beliau? Mal yakumil haula yusibha. Siapa yang qiyamul lail selama 1 tahun pasti dapat. Kemudian informasi ini sampai kepada sahabat, kalau nggak salah Jabir ya, bin Abdullah. Lalu beliau mengatakan, rahimallahu Abdullah, innama arada biha alla yatakilan nas. Semoga Allah merahmati Abdullah bin Mas'ud. Yang beliau maksudkan di sini adalah agar orang itu tidak malas-malesan. Sehingga udahlah nggak usah tanya gimana caranya. Kamu tahajud tiap malam pasti dapat sudah. Man yakumil haula yusibha. Siapa yang tahajud tiap malam pasti dia dapat. Lailatul Qadar pasti ada di bulan Ramadan, tapi kita tidak tahu di malam berapa. Allah pilih malam itu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki dan Allah rahasiakan dengan hikmah agar hamba tidak pilih-pilih. Siapa yang rajin insya Allah dapat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fikum. Ustaz, saya penuntut ilmu, tapi saya jatuh di dalam kemaksiatan. Mohon nasihatnya agar saya bisa kembali istiqomah. Syukran jazakumullah khairan. Tidak ada manusia yang maksum. Baik dia penuntut ilmu, bahkan sampai tingkatan ulama, tidak ada yang maksum. Yang maksum dari dosa siapa Pak? Para nabi. Sedangkan kita tidak maksum dari kesalahan dan kemaksiatan. Maka saat Anda berbuat maksiat, Anda jangan sampai, wadahlah saya sudah terlanjur maksiat, tak mutung sekalian. Nah ini salah ya. Sehingga kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Silahkan banyak bertobat kepada Allah dan kembali ke jalan yang benar. Lalu hindari semua pemicu-pemicu maksiat itu. Sebab maksiat kadang muncul kembali ketika ada pemicunya. Maka aneka pemicu itu Anda tinggalkan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan banyak berdoa kepada Allah dan menghindari pemicu, Anda dijauhkan dari maksiat yang kemarin sempat dilakukan. Dan kita mohon kepada Allah, sudah selesai ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita. Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa menjalankan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Ustadz Amin Nurbais jazakumullah khairan atas penyampaiannya dan ilmunya yang disampaikan kita. Semoga kita bisa amalkan di bulan Ramadan yang akan datang. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada panitia Masjid JGC dan para jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.